chip 3 nanometer dalam 10 tahun belum lagi Huawei Teknologi. Bahkan jika tidak dikenai sanksi, chip teratas yang bisa didapat hanya chip 5 nanometer yang sama dengan ponsel Sansin. Tetapi chip 5 nanometer tidak akan pernah bisa menjalankan skor ini. Melihat bagian komentar yang penuh dengan pertanyaan dan hinaan, Xiao Hei merasa seperti berada dalam keadaan linglung. Dia langsung menunjukkan Warwick NEW1 di tangannya kepada semua orang di ruang siaran langsung. Aku tidak berbohong, lihat skor barusan jelas dicetak oleh Warwick NEW1, aku juga bingung. Xiao Hei menunjukkan antarmuka penyelesaian skor lari Warwick NEW1 di Geekbench 7 ke ruang siaran langsung dengan 10 juta orang. Banyak orang yang langsung mengambil tangkapan layar dan mulai menganalisis langkah demi langkah apakah antarmuka penyelesaian skor lari Zhong Huawei NEW1 di tangan hitam itu di Photoshop. 10 juta orang, kita tidak bisa bilang 100, kita hanya bisa bilang 99,9% dari mereka melihat hasil ini dengan keraguan. Namun setelah lebih dari 10 menit mencari kesalahan, tidak seorang pun memiliki bukti untuk menunjukkan bahwa hasilnya palsu. Situasi ini membuat ruang siaran langsung dengan 10 juta orang online menjadi sunyi senyap. Meskipun tidak ada bukti bahwa skor yang diberikan oleh Xiao Hei itu salah, tetapi fakta ini masih sulit diterima. Tiba-tiba seseorang ingat bahwa data skor lari Geekbench 7 diperbarui secara real-time online. Setelah diuji, data skor lari Warwick NEW1 akan diunggah ke situs web resmi untuk catatan permanen. Jadi beberapa netizen segera pergi ke situs web resmi atau masuk ke perangkat lunak ponsel untuk mulai mencari setelah beberapa saat. Ruang siaran langsung dengan 10 juta orang meledak. Astaga, skor lari Huawei NEW1 yang ditampilkan di situs web resmi sama persis dengan skor yang baru saja diumumkan oleh Xiao Hei. Skor lari Huawei NEW1 sepertinya benar, bagaimana mungkin? Ini adalah hasil yang hanya dapat dicapai dengan chip 3 nanometer. Huawei Teknologi bahkan tidak memiliki chip 7 nanometer, bagaimana mungkin ia memiliki chip 3 nanometer dari Future Technology? Mustahil, saya tidak percaya, itu pasti ada sesuatu yang salah, ya ada bug sistemnya, ya ini pasti bug sistem. Bug sistem serupa telah muncul di Geekbench 7 sebelumnya, skor banyak ponsel telah diturunkan. Karena sudah ada presiden, pasti Geekbench 7 akan memberikan skor acak. Registry test kami tidak mengenali bug sistem skor Warwick NEW1 tidak valid, pengetahuan dingin Huawei NEW1 adalah mesin yang baru dirilis. Geekbench 7 memiliki peluang 100% bug muncul di mesin yang diuji untuk pertama kalinya, pengetahuan panas pengetahuan dingin itu benar, bab 1036. Gajah menginjak semut setelah melihat skor lari Warwick NEW1, seluruh troll internet di ruang siaran langsung mogok bersama-sama. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahan sepanjang malam dan mencoreng Warwick NEW1, mereka akan berada di ambang kemenangan, hasilnya adalah pembalikan yang epik. Bagaimana ini mungkin? Sama sekali tidak, untuk memenangkan perang opini publik malam ini. Para pemimpin organisasi berjanji untuk memberi setiap orang bonus tambahan 10 yuan. 10 yuan setara dengan gaji seharian untuk posting. Di bawah godaan yang begitu besar, beberapa pasukan air mulai secara spontan melakukan pengujian ulang tanpa mengikuti persyaratan skrip. Xiao Hei di depan kamera masih dalam keadaan linglung. Dialah yang memimpin pengujian Warwick NEW1. Warwick NEW1 mencapai hasil yang luar biasa sehingga Xiao Hei secara bertahap mulai ragu. Dia samar-samar merasa bahwa Warwick NEW1 tampak berbeda dari yang dia bayangkan. Xiao Hei dengan cepat meninjau semua tes malam ini di benaknya. Kemampuan mengambil foto kinerja fluency gaming sebelumnya dan skor lari saat ini, perlahan Xiao Hei tersadar. Pengoptimalan luar biasa Warwick NEW1 bukanlah hasil dari insinyur perangkat lunak yang mengetik satu kode pada satu waktu di keyboard. Ini lebih seperti hasil dari memiliki perangkat keras yang tak terkalahkan dan bermain dengan mudah. Namun, performa luar biasa seperti itu tidak dapat dicapai oleh perangkat keras biasa atau bahkan chip 5 nanometer. Sok Xiao Hei memiliki ide berani di benaknya. Mungkinkah chip Huawei NEW1 adalah chip 3 nanometer? Jika itu benar, maka itu juga mewakili Huawei Teknologi telah menguasai proses pembuatan chip 3 nanometer. Ini adalah teknologi unik di dunia, ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia memiliki proses pembuatan chip 3 nanometer dan memproduksinya secara massal dan menjualnya. Apakah ini berarti China memiliki mesin litografi sendiri? Xiao Hei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke kamera sial. Dia mengingat percakapan antara Qin Chuan dan dirinya sendiri. Pihak lain hanya mengharuskan dirinya untuk mengevaluasi Warwick NEW1 secara adil dan tidak memihak. Ketika saya sedang menguji Geekbench 7, saya mengirim pesan teks khusus untuk mengingatkan diri sendiri bahwa tidak apa-apa untuk mengujinya dengan berani. Pihak lain begitu bertekad dan tenang. Mungkinkah karena dia sudah tahu semua detail Warwick NEW1 jadi kamu tidak takut memikirkan hal ini? Xiao Hei merinding di sekujur tubuhnya. Berita ini benar-benar terlalu mengejutkan. Ini seperti terbangun tim nasional sepak bola Tiongkok memenangkan Piala Dunia dan mengangkat trofi Hercules. Saya akan bertunangan dengan Reba besok dan mendapatkan surat nikah lusa. Jangkar siaga ini pasti palsu kalau tidak.
Dia tidak akan begitu menjaga sampai menghina netizen di ruang siaran langsung. Huawei Teknologi benar-benar tidak tahu malu, sudah cukup buruk mereka menipu. Tetapi mereka juga mempekerjakan seorang pembawa berita yang tidak memenuhi syarat. Kualitas sumber daya manusia kita sangat rendah. Ada begitu banyak pembawa berita asing, tetapi saya belum pernah melihat ada yang bersumpah saat siaran langsung. Setelah Xiao Hei mengetahui segalanya, seolah-olah Meridian Ren dan dunia telah dibuka. Saat ini, dia tidak lagi khawatir tentang fitnah dari Angkatan Laut. Dia tidak takut dan tidak lagi khawatir bahwa ujiannya akan memengaruhi teknologi Warwick atau masa depan ponsel Tiongkok karena orang Tiongkok yang melakukannya. Orang Tiongkok memiliki chip sendiri sekarang, kita memiliki mesin litografi sendiri, kita tidak lagi takut dengan blokade AS. Dan tidak lagi khawatir tentang campur tangan asing pada kami, orang-orang Tiongkok telah mencapai kemerdekaan dan kemandirian. Blokade dunia terhadap kami hanya akan membuat kami lebih kuat. Xiao Hei menghadap kamera dengan tatapan tegas di matanya dan berkata dengan percaya diri. Teman-teman, tes kedua akan segera dimulai. Xiao Hei menyesuaikan telepon ke keadaan pengujian lagi. Kemudian klik uji dan Huawei NEW1 akan berjalan lagi di Geekbench 7. Seluruh ruang siaran langsung menjadi sunyi dan semua orang menunggu hasil putaran kedua. Setelah beberapa saat, hasil skor lari ponsel Warwick keluar. Xiao Hei mendongak, kepercayaan diri dan ketenangan di wajahnya menjadi semakin kuat. Kesuraman, ketidakpastian, dan kecemasan sebelumnya tersapu bersih. Dia merasa seperti telah ditekan selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapat kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Hei menunjukkan hasil di teleponnya di depan kamera agar semua orang bisa melihatnya. Pada saat ini, jumlah orang yang daring di ruang siaran langsung mencapai 15 juta yang mencengangkan. Xiao Hei tahu bahwa ini adalah hasil dari investasi uang gila-gilaan Qin Chuan. Dia memperkirakan bahwa pihak lain telah menghabiskan setidaknya ratusan juta yuan untuk membeli lalu lintas. Qin Chuan ingin menarik semua warganet ke ruang siaran langsung untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Xiao Hei dengan percaya diri menjelaskan skor akhir Huawei NEW1 di Geekbench 7 adalah 6.598 poin untuk single core dan 15.664 poin untuk multi-core. Teman-teman, ini adalah hasil dari tes kedua. Xiao Hei tidak memberi kesempatan kepada troll internet, dia langsung mengklik untuk menguji ulang. Letakkan Warwick NEW1 pada perangkat lunak tolok ukur lagi dan jalankan tolok ukur seperti kata pepatah, segala sesuatu tidak pernah terjadi lebih dari 3 kali. Dia ingin menggunakan 3 kali lari berturut-turut untuk membungkam para penggosip dunia. Sesaat kemudian, hasil Geekbench 7 ketiga dari Warwick NEW1 dirilis. Skor inti tunggal adalah 6.598 poin dan skor multi inti adalah 156.664 poin. 3 skor lari Warwick NEW1 persis sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Xiao Hei mulai menunjukkan kefasihan seorang blogger ulasan digital. Dia tidak memberi kesempatan kepada troll internet di ruang siaran langsung untuk menggunakan otak mereka atau mengetik di keyboard mereka. Aku tahu apa yang akan kalian troll katakan. Hasil Geekbench 7 tidak dapat diandalkan. Benar, oke, mari kita atur segera tes 4 demak. Setelah Xiao Hei selesai berbicara, dia langsung menggunakan Huawei NEW1 untuk pengujian. Setelah beberapa saat, layar Warwick NEW1 menghasilkan hasil. Xiao Hei melihat dan mengangkat sudut mulutnya. Benar sudah selesai. Xiao Hei tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan pikiran batinnya. Semua orang di ruang siaran langsung memiliki ekspresi tanda tanya di wajah mereka. Tidak ada yang tahu mengapa Xiao Hei begitu bersemangat, teman. Setelah pengujian 4 demak, skor akhir Warwick NEW1 adalah 15.987 poin untuk Wildlife Extreme Unlimited dan 154.999 poin untuk Wildlife Extreme Stress. Stabilitas adalah 989. Setelah kata-kata ini diucapkan, ruang siaran langsung menjadi sunyi. Setelahnya, seluruh ruang siaran langsung dibanjiri dengan skor Geekbench 7 di puncak, semua orang secara mental siap untuk skor tinggi Warwick NEW1. Tetapi skor 4 demak hampir 3 kali lebih tinggi daripada ponsel Sansin. Kesenjangan itu begitu besar sehingga jauh melebihi harapan semua orang. Huawei NEW1 tidak mengalahkan ponsel Sansin. Ini adalah gajah raksasa yang menghancurkan seekor semut. Bab 1037. Apa hubungannya gaji bulanan saya sebesar 3.000 dengan ini? Xiao Hei menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Dan menjadi semakin bersemangat saat dia menguji. Dia berkata sambil mengetuk layar lagi, saya tahu aturan lama ruang siaran langsung. Jika skor tinggi diperoleh setelah pengujian sekali itu, berarti ada bug sistem. Kemudian kita akan mengujinya untuk kedua kalinya setelah Xiao Hei selesai berbicara. Dia memulai tes segera. Sesaat kemudian tes Warwick NEW1 berakhir dan skor keluar. Xiao Hei bahkan tidak repot-repot melihatnya dan hanya memutar layar di depan kamera. Saat ini jumlah orang di ruang siaran langsung telah meningkat 3 hingga 4 juta dan akan menembus angka 20 juta. Gila, para penonton di ruang siaran langsung hanya berkomentar dengan kata gila. Ketika Anda melihat bahwa skor lari kedua sama dengan yang pertama, setiap orang normal memiliki perasaan campur aduk kegembiraan, stimulasi kegembiraan.
Warwick NEW1 seperti sepotong coklat, orang biasa akan senang jika memakannya, pecinta digital akan lebih bahagia setelah memakan ini. Tetapi jika seekor anjing memakannya, ia akan mati. Setelah Xiao Hei mengumumkan hasil penilaian kedua, dia menunjukkan senyum lega. Saat ini, jumlah komentar sarkastik, kasar, dan mempertanyakan di ruang siaran langsungnya menurun tajam. Mayoritas komentar adalah pujian, kekaguman, dan keheranan. Keseimbangan opini publik mulai condong. Namun, operasi Xiao Hei tidak berhenti. Dia langsung memulai tes ketiga 4 demak. Saya akan membuat aturan di studio langsung saya sekarang. Semua unboxing dan ulasan ponsel akan diuji 3 kali. 3 kali adalah batasnya jika 3 hasil masih belum dapat meyakinkan beberapa orang dan mereka masih mengatakan itu curang, saya sarankan Anda membeli ponsel 2G hitam putih. Yang lebih cocok untuk Anda. Dunia masa depan terlalu berbahaya untuk Anda. Ngomong-ngomong, pulang dan periksa apakah anak Anda adalah anak kandung Anda. Ingat untuk melakukan tes paternitas 3 kali. Xiao Hei mengetik ke layar pada saat yang sama. Warwick NEW1 menyelesaikan tes 4 demak ketiga. Dan hasil tes tetap sama setelah menunjukkan skor kepada netizen di ruang siaran langsung. Xiao Hei berkata, meskipun Huawei NEW1 benar-benar menghancurkan ponsel Sansin, sekarang ponsel Sansin hanyalah sampah di depan Huawei NEW1. Ini hanya sampah, tapi ruang siaran langsung saya menekankan keadilan dan keadilan. Saya tidak akan menyerah pada kesempatan untuk menguji AMOLED V10 hanya karena Huawei NEW1 jauh di depan dalam 2 perangkat lunak pengujian Geekbench 7 dan 4 demak. Jika tidak, seseorang akan menggunakan masalah ini untuk bergosip tentangnya nanti. Dalam hal ini saya akan membiarkan ponsel Sansin mati dengan pikiran jernih. Saya ingin dia mati untuk apa yang pantas dia dapatkan. Saya ingin dia tahu bahwa sampah elektronik semacam ini berani dijual seharga 10.000 yuan. Anda berani memotong daun bawang kami orang Tiongkok, inilah akhir yang pantas Anda dapatkan. Semua warganet dapat melihat bahwa Xiao Hei tidak menekankan keadilan dan kebenaran. Dia hanya memanfaatkan kesempatan untuk melampiaskan amarahnya dan menggunakan setiap tes untuk mengkritik Sansin Mobile. Tidak hanya ponsel Sansin tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik, tetapi mereka juga dipukuli sampai mati. Benar-benar memalukan. Buku hitam perlu mengeklik layar untuk memulai pengujian. Pada akhirnya, itu tetap seluruh pekerjaan yang dia tanyakan ke kamera. Teman-teman, apakah menurut Anda saya harus mengikuti tes? Segera setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh ruang siaran langsung dipenuhi dengan reaksi yang sama. Tes, tes, tes. Mereka yang berbicara adalah mereka yang mendukung produksi dalam negeri, orang yang mendukung bisnis Tiongkok. Mereka adalah orang-orang yang biasanya menggunakan ponsel dalam negeri tetapi dipandang rendah oleh mereka yang menggunakan ponsel Sansin. Ponsel Apple dan ponsel merek asing lainnya, mereka mungkin tidak menyukai Warwick NEW1 tetapi lebih menyukai merek dalam negeri lainnya. Tetapi saat ini, ini bukan lagi persaingan antar ponsel merek dalam negeri, ini adalah pertempuran antara Cina dan dunia barat. Ponsel Sansin mewakili teknologi ponsel tercanggih di dunia barat menurut para intelektual publik yang suka membual dari luar negeri. Dan antek-antek ponsel Sansin adalah puncak industri dalam sejarah manusia. Itu tak terkalahkan dan merupakan permata mahkota industri manusia yang tidak dapat dicapai oleh Tiongkok pada hari kerja, orang asing yang suka membual, intelektual publik. Dan antek-antek terus-menerus membuat orang Tiongkok merenung indoktrinasi paksa bahwa orang Tiongkok adalah ras dengan kecerdasan rendah. Mereka terus-menerus puas bahwa orang Cina tidak sebaik orang asing dan menyebarkan rumor bahwa negara asing lebih maju. Semua orang normal menahan napas sekarang. Hari ini, malam ini, semua orang akhirnya melihat apa yang disebut puncak tingkat industri dunia. Ponsel Sansin yang mewakili mahkota permata industri manusia benar-benar dipukuli dan dihancurkan oleh Warwick NEW1. Siapa yang tidak ingin terus menonton drama semacam ini? Menanggapi permintaan banyak orang di ruang siaran langsung, Xiao Hei membuka perangkat lunak pengujian Ando V10 di Warwick NEW1. Setelah memasuki antarmuka perangkat lunak, dia segera mengklik kata uji. Seketika, perangkat lunak ponsel mulai menjalankan skor. Di ruang siaran langsung, semua orang menunggu dengan napas tertahan hasil uji Ando V10. Waktu berlalu setiap detik. Kemajuan pengujian akhirnya hampir selesai. Hitungan mundur selesai. Skor akhir muncul di layar Warwick NEW1. Dia dan orang-orang di ruang siaran langsung menyaksikan momen ini bersama-sama. Skor Ando uji V10 dalam jutaan ketika serangkaian angka muncul. Semua orang terkejut. Xiao Hei bergumam dengan gemetar, 5.983.280 poin. Dengar skor akhir secara langsung, semua orang tersentak. Meskipun saya secara mental siap untuk Warwick NEW1 untuk menghancurkan ponsel Sansin, tetapi lebih dari 5 juta poin mendekati 6 juta poin. 3 kali lipat skor ponsel Sansin masih mencengangkan. Dilihat dari skor Ando V10, keunggulan Huawei NEW1 atas ponsel Sansin bukan hanya sekadar chip. Ini menyeluruh, bahkan sekrup kecil pun jauh lebih unggul. Mata Xiao Hei tiba-tiba menjadi berkaca-kaca. Dia menahan emosinya, mengeklik tombol uji pada Ando V10, dan menguji ulang Warwick NEW1.
Tak lama kemudian, hasil tes kedua keluar dan skornya masih 5.983.280 poin. Saat ini, orang-orang di ruang siaran langsung melihat ada air mata di sudut mata Xiao Hei. Namun dia hanya menyeka sudut matanya dan berbicara dengan sungguh-sungguh ke kamera. Teman-teman, ini adalah tes terakhir malam ini. Mari kita saksikan awal dari sebuah keajaiban bersama. Setelah itu, dia mengeklik tombol tes untuk ketiga kalinya. Jam di meja Xiao Hei terus berdetak. Waktu pengujian berlalu sedikit demi sedikit. Meskipun hasilnya belum keluar, semua orang tahu bahwa hasilnya sudah pasti. Xiao Hei memegang skor akhir dan berbicara ke kamera seperti seorang pemenang. Teman-teman, 5.983.280 poin. Ini bukan kisah tentang satu ponsel yang mengalahkan ponsel lain. Ini adalah serangan balik oleh kita orang-orang Tionghoa terhadap blokade ilegal kekuatan barat ketidakadilan dunia dan krisis kelangsungan hidup. Seperti biasa, kita akan mengatakan apa yang harus dilakukan oleh kemenangan ini dengan gaji bulanan saya sebesar 3.000 saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa tes hari ini adalah contoh hidup jika Anda kehilangan Battle You hanya dapat membeli telepon yang 2 kali lebih mahal dari Huawei New 1. Namun pengalaman kinerja perangkat keras dan chip 3 kali lebih lemah dari ini berarti bahwa yang disebut gaji bulanan Anda sebesar 3.000. Setelah gagal dalam blokade ini, gaji bulanan Anda sebesar 3.000 yuan daya beli akan terdepresiasi menjadi hanya 500 yuan daya beli. Apakah Anda masih berani mengatakan bahwa ini bukan urusan Anda? Bab 1038 Kecaman Kuat. Pidato Xiao Hei tidak membangkitkan kemarahan publik. Sebaliknya, ruang siaran langsung dibanjiri hadiah. Dan animasi hadiah di layar siaran langsung tidak pernah berhenti. Dia membuat sesi pemungutan suara untuk apakah Anda bersedia membeli Warwick NEW 1. Saat ini proporsi orang yang bersedia membeli Huawei NEW 1 telah mencapai 96%. 8 Anda tahu jumlah orang yang online di ruang siaran langsung Xiao Hei telah mencapai 35 juta. 968 dari 35 juta orang menyatakan kesediaan mereka untuk membeli ponsel Warwick. Proporsi yang mengerikan. Di mana saya bisa membeli Warwick NEW 1? Belum tersedia di aplikasi Warwick Mall. Ponsel saya tiba-tiba jatuh dari gedung dan rusak. Sekarang saya harus mendapatkan yang baru. Saya sudah menjual ponsel Sansin saya ke pasar makanan laut, akhirnya ada yang bilang ponsel Sansin itu sampah. Saya membelinya saat pertama kali dirilis adaptasi perangkat lunak yang dibuat oleh ponsel Sansin di Tiongkok tidak ada bedanya dengan tumpukan kotoran. Saat bermain game ponselnya sangat panas tidak mendukung peralihan ke obrolan jendela kecil di WeChat dalam game. Saya menelepon layanan pelanggan dan layanan pelanggan mengatakan itu masalah operasi saya. Brengsek leluhur mereka. Saya juga, ponsel saya mulai terlalu panas saat saya menggunakannya. Saya hanya bisa memainkan 2 game League of Legends di sana. Lalu saya harus memasukkannya ke dalam lemari es untuk mendinginkannya. Saya mengembalikannya dan penjualnya memarahi saya dengan mengatakan bahwa saya miskin dan hanya tahu cara bermain game. Pelanggan telepon seluler mereka adalah para elit yang hanya menggunakan telepon mereka untuk mengobrol. Ruang siaran langsung secara bertahap berubah menjadi tempat berkumpul bagi semua orang untuk mengecam ponsel Sansin. Perubahan ini begitu besar sehingga pasukan internet di ruang siaran langsung sama sekali tidak dapat mengatur kecepatan kadang-kadang beberapa muncul. Setelah mengucapkan beberapa kata seperti saya sangat lelah operasi tidak terjadi apa-apa tidak ada yang setuju sama sekali bagaimanapun mata masa itu tajam. Melihat layar yang penuh dengan orang yang mengeluh tentang ponsel Sansin. Li Rongju jurumudi Sansin Group sangat marah sehingga dia mengambil ponselnya dan menghancurkan layar tampilan. Wajahnya menjadi biru karena marah dan dia menarik napas dalam-dalam dengan panik. Cui Danyu dan semua eksekutif Sansin yang hadir menundukkan kepala dalam-dalam. Para eksekutif senior lainnya diam-diam senang dalam hati mereka sepertinya posisi Presiden Sansin Electronics akan digantikan. Cui Danyu sangat ketakutan perang opini publik yang mahal oleh pasukan troll gagal membunuh Warwick NEW 1. Sebaliknya, itu memungkinkan pihak lain untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan menginjak-injak produk Anda sendiri. Perilaku menembak diri sendiri seperti ini. Kehilangan istri dan tentaranya hanyalah rasa malu dan penghinaan yang besar. Bung Li Rongju membanting meja berdiri dan bertanya. Mengapa ponsel Huawei lebih baik dari ponsel kita? Laporan riset pasar dengan jelas mengatakan bahwa moral Huawei teknologi tidak stabil. Karyawannya tercerai-berai dan akan bangkrut. Mengapa hasilnya seperti ini? Huawei NEW 1 lebih baik dari kita dalam hal fotografi. Kelancaran, performa bermain game, dan bahkan perangkat keras. Yukui, Danyu, apakah kamu diam-diam mengganti chip 5 nanometer terbaik kita dengan 7 nanometer atau 14 nanometer? Itulah mengapa kami dilampaui dan dikalahkan sepenuhnya oleh pihak lain. Ketika Cui Danyu mendengar ini, dia terkejut. Aku tidak tahan dengan tuduhan palsu semacam ini. Dia segera berlutut di depan Li Rongju, Presiden. Beraninya aku melakukan hal seperti itu, bahkan jika aku memiliki 10 nyawa, aku tidak akan berani mengganti chip. Li Rongju menendang Cui Danyu dan menjatuhkannya ke tanah. Dia mondar-mandir dan berpikir lama, lalu menyipitkan matanya. Sial, mungkinkah Peter membuat kesepakatan dengan Tiongkok di belakang kami dan di belakang Amerika? Sebelum Li Rongju bisa memikirkannya dengan cermat.
Ponselnya berdering dan sebuah notifikasi muncul. Cui Danyu segera mengambil ponsel Li Rongju dari tanah dan menyerahkannya kepadanya, Presiden. Li Rongju memelototi Cui Danyu kemudian melihat ponselnya. Satu-satunya yang muncul di ponselku adalah sebuah berita dengan judul. Peter CEO dari raksasa litografi dunia perusahaan Max Kerajaan Belanda mengutuk keras perusahaan teknologi Huawei China. Li Rongju segera mengklik detail berita tersebut. Hari ini perusahaan teknologi Warwick tiba-tiba menjual ponsel bernama Warwick NEW1. Peter, CEO perusahaan raksasa mesin litografi dunia, Max Company dari Kerajaan Belanda, yang saat ini sedang bernegosiasi bisnis di Jepang. Mengutuk keras insiden tersebut, Peter mengatakan bahwa Warwick Technology Company menggunakan cara bisnis yang tidak adil untuk mencuri chip 5 nanometer yang diproduksi oleh Max Company dan menggunakannya di ponselnya sendiri. Setelah ringkasan singkat dari isi berita, ada video wawancara. Dalam video tersebut, Peter dan pembawa acara duduk berhadap-hadapan. Pembawa acara Peter, menurut Anda mengapa chip ponsel Warwick NEW1 yang baru dirilis oleh Warwick Technology berasal dari Max Company? Peter, pertama-tama, saya harus mengatakan bahwa kinerja Huawei NEW1 luar biasa. Dan kinerja yang luar biasa sangat mengagumkan, namun, semua ini didasarkan pada fakta bahwa ia memiliki chip kelas dunia. Dan perusahaan kami Maxis adalah satu-satunya produsen di dunia yang mampu memproduksi chip tingkat atas 5 nanometer. Oleh karena itu saya yakin bahwa Huawei Technology mencuri chip 5 nanometer yang diproduksi oleh perusahaan kami untuk memproduksi ponsel Huawei NEW1. Pembawa acara, Tuan Peter, apakah Anda punya bukti untuk membuktikan bahwa Warwick Technology mencuri chip 5 nanometer dari Max? Peter, yes, buktinya ada pada 3 perangkat lunak tolok ukur Geekbench 74 Demak dan Android Go V10, seperti yang kita semua tahu. Geekbench 7 4 Demak dan Android Go V10 akan segera menampilkan model chip ponsel yang diuji dan proses setelah menjalankan poin. Namun setelah menguji Huawei NEW1, situs web resmi dari ketiga perangkat lunak ini hanya dapat menemukan 3 skor lariannya. Dan tidak dapat melihat informasi apapun tentang chip ponsel. Chip tersebut tidak memiliki model dan data proses. Ini membuktikan bahwa chip yang digunakan oleh Huawei NEW1 dipotong dari ponsel lain dan kemudian diproses ulang. Karena metode ini tidak dapat diproduksi secara massal, Huawei NEW1 hanya terjual 200 unit dan mengakhiri penjualan. Pembawa acara Peter, mungkinkah Warwick Technology Tiongkok memiliki mesin litografinya sendiri dan memproduksi chip sendiri untuk digunakan di Warwick NEW1? Peter, apakah ini tingkat reporter Jepang Anda? Apa pendapat Anda tentang mesin litografi Tiongkok, sebuah negara biasa? Dapatkah mereka membuat mesin litografi? Sungguh lelucon, bahkan jika orang Cina diberi 100 tahun lagi. Mereka masih belum bisa membuat mesin litografi. Hanya perusahaan Max kami di dunia yang memiliki kemampuan untuk membuat mesin litografi. Malam ini orang Cina hanya menggunakan trik untuk menipu rakyat mereka dan bersenang-senang. Bab 1039 bukti yang dipalsukan. Setelah membaca berita wawancara Peter, Li Rongju tiba-tiba menjadi tercerahkan. Sial, aku mengerti. Li Rongju mengambil ponselnya dan memeriksa 3 perangkat lunak di dalamnya. Geekbench 74 Demak dan Android V10. Dia mengklik daftar peringkat secara langsung dan melihat bahwa ponsel Sansin miliknya berada di peringkat kedua dan ponsel Warwick NEW1 berada di peringkat pertama. Dia pertama kali mengklik hasil ponsel Sansin dan antarmuka ponsel melompat ke detail evaluasi. Saya hanya melihat Geekbench 74 Demak Core Android V10. Halaman detail ponsel Sansin dengan jelas mencatat nama chip yang digunakan di ponsel Sansin dan prosesnya. Tetapi ketika Li Rongju mengklik skor Warwick NEW1 tidak ada apa-apa, hanya kosong. Melihat ini Li Rongju akhirnya merasa lega. Jadi begitulah, adanya orang Cina bodoh telah mengambil jalan pintas sepanjang hidup mereka. Berpikir untuk menggunakan metode ini untuk menghalangi grup Dasansin kami kembali ke China sungguh konyol. Anda menghitung segalanya, tetapi Anda melewatkan satu langkah dan mengungkapkan kelemahan Anda dalam perangkat lunak penilaian. Li Rongju mendongak ke arah Cui Danyu, melemparkan ponselnya, dan memberi isyarat kepada Cui Danyu untuk membaca berita itu. Cui Danyu mengambil teleponnya dengan gemetar dan membaca berita tentang wawancara Peter. Setelah beberapa saat, ekspresi Cui Danyu berubah dari wajah ibu yang meninggal menjadi wajah istri yang meninggal. Sudut mulutnya sangat terangkat sehingga bahkan AK-47 pun tidak dapat menekannya. Sial, orang Cina sangat tidak tahu malu. Mereka bisa melakukan hal seperti itu. Li Rongju berkata dengan dingin. Segera hubungi para tokoh besar di lingkaran digital Tiongkok. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan, kita harus meminta mereka untuk merilis video tersebut pukul 10 pagi besok. Konten tersebut secara langsung menunjuk pada masalah chip NEW1 Huawei. Cui Danyu mengangguk, tetapi dia masih ragu-ragu. Li Rongju melihat pikiran pihak lain. Jadi dia berkata, lanjutkan saja dan lakukan. Ini adalah tugas tingkat A dari grup Sansin dan tidak ada batasan atas dana aktivitas. Ketika Cui Danyu mendengar bahwa tidak ada batasan atas pendanaan acara, dia sangat gembira. Tahun ini saya bisa pindah ke villa yang lebih besar. Setelah siaran langsung Xiao Hei, tingkat diskusi tentang Huawei NEW1 menduduki puncak daftar perangkat lunak sosial dan perangkat lunak berita di Tiongkok. Namun keesokan paginya, sebuah video muncul entah dari mana tanggal 4 Januari pukul 10 pagi. Selebritas digital, Yogurt Oni, memiliki 590.000 penggemar di internet.
Di akun pribadinya, ia memposting video berjudul teknologi Huawei yang tidak tahu malu. Dalam video tersebut, ia menghadap kamera dan berbicara dengan marah. Keluargaku tersayang, penipuan abad ini yang tak terbayangkan terjadi di China tadi malam. Dalam dibalik penipuan ini tidak lain adalah perusahaan Tiongkok bernama Huawei Technology. Huawei Technology menggunakan cara tercela untuk mencuri chip tingkat atas dari produsen lain. Memodifikasi temat kemudian memasukkannya ke ponsel Huawei NEW1 miliknya sendiri. Bukan hanya mereka tidak malu karenanya, mereka bahkan dengan bersemangat mempromosikan ponsel mereka sebagai yang terbaik di dunia. Dan meremehkan ponsel Sansin yang dicintai oleh orang-orang. Keluarga saya, ini adalah uang buruk yang mengusir uang baik. Kita tidak bisa dibodohi oleh teknologi Huawei. Kita harus membuka mata dan mengenali wajah asli teknologi Huawei. Belum lama sejak Yogurt Oni merilis video, V besar lainnya, Go Ge Cheping, yang memiliki 990.000 pengikut di internet juga memposting video. Judul videonya adalah Anda menghasilkan uang dengan melakukan sesuatu yang tidak bermoral, tidakkah Anda takut kehilangan keturunan Anda? Dalam video itu, ulasan Doc Brother dimulai dengan rentetan kata-kata kasar selama 1 menit dengan gaya yang sangat pribadi. Brothers, maafkan saya benar-benar tidak bisa menahannya. Saya tidak tidur sepanjang malam tadi malam, dan saya membuat video segera setelah saya bangun pagi ini. Video ini akan mengungkap kebenaran yang mengerikan. Saya yakin video tersebut akan segera dihapus oleh ibu kota, jadi yang terbaik bagi semua orang adalah menyukai, mengumpulkan, dan meneruskannya. Faktanya, saya sudah lama tahu bahwa chip Huawei Technology itu palsu. Huawei Technology menyalahgunakan chip dari ponsel lain dan menggantinya dengan ponselnya sendiri. Pada awal siaran langsung unboxing tadi malam, Huawei Technology meminta saya untuk melakukannya, tapi saya menolak. Saya tidak bisa hidup dengan hati nurani saya. Mereka mencoba menipu orang-orang biasa dan saudara-saudaraku. Saya tidak bisa melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu, jadi pada akhirnya saya menolak undangan 8 angka dari Huawei Technology. Saya pikir V besar lainnya akan memiliki rasa malu dan tanggung jawab sosial seperti saya. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Heites benar-benar akan menerima pesanan bisnis dari Huawei Technology dan membela Huawei Technology. Orang ini benar-benar korup secara moral dan telah kehilangan kemanusiaannya. Xiao Hei, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepadamu. Tidakkah kamu takut disambar petir? Setelah Yogurt Oni dan Doc Brother Review memposting video, banyak netizen meninggalkan pesan di bawah video di akunnya. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Aku bisa langsung tahu bahwa kalian berdua tergila-gila ingin menjadi terkenal. Siapapun yang berani datang dan mencoba menipu Anda, tidakkah Anda takut dengan Departemen Hukum Huawei Technology? Saat semua orang mengutuk Yogurt Oni dan Doc Brother Review, tokoh terkemuka di dunia digital Tiongkok. Selebriti lingkaran digital, Guru Dudong, yang memiliki 999 juta penggemar di internet berdiri. Dia tidak merekam video tetapi memulai siaran langsung secara langsung. Selama siaran langsung, Guru Dudong berbicara dengan nada patriotik dan superiornya yang biasa. Teman-teman, ketika saya bangun pagi ini, saya menemukan bahwa dunia digital sedang gempar. Di Douyin, lebih dari 1 juta orang akeong saya dan meminta saya untuk berbicara tentang ponsel baru yang dirilis oleh Huawei Technology, Huawei NEW1. Secara pribadi, saya tidak ingin memanfaatkan hype, tetapi saya melihat banyak orang mengatakan bahwa mesin domestik itu luar biasa. Kebanggaan domestik dan mereka mengalahkan Sansin dan sebagainya, saya merasa ada terlalu banyak celah dalam wajib belajar 9 tahun di negara saya. Jika Anda menggunakan jari kaki Anda untuk memikirkan masalah, Anda akan tahu bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Huawei Technology telah dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat. Dari mana mereka mendapatkan chip kelas atas untuk membuat ponsel? Dengan sedikit pemikiran, Anda akan tahu bahwa chip ini pasti diambil dari ponsel lain. Saya melihat seseorang di komentar mengatakan, "Oh, saya iri. Saya hanya ingin memanfaatkan popularitasnya. Saya sangat ingin menjadi terkenal. Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak kekurangan lalu lintas Huawei Technology. Saya sudah mencapai kebebasan finansial, jadi saya tidak akan terpengaruh oleh modal dan berani mengatakan yang sebenarnya." Saya melihat seseorang di komentar mengatakan bahwa saya tidak punya bukti dan tidak bisa mengatakan itu tentang Huawei Technology. Maaf, yang lain tidak memiliki bukti yang Anda inginkan, tetapi saya punya. Buktinya adalah bahwa Xiao Hei menggunakan Geekbench 74 Demak dan Android V10 untuk menguji Huawei NEW1 tadi malam. Anda juga dapat membuka ponsel Anda dan memeriksa apakah Huawei NEW1 memiliki informasi chip di ketiga aplikasi ini. Jawabannya tidak. Dan mengapa tidak, ini adalah fakta yang kurang diketahui jika chip dilepas dari mesin lain dan dimodifikasi. Ia akan kehilangan informasi spesifikasi chip, oleh karena itu Geekbench 74 Demak dan Android Dock V10 tidak dapat mendeteksi detail chip Huawei NEW1. Ini adalah bukti bahwa Huawei Technology adalah penipuan bab 1040 jika Anda memiliki keberanian, keluarkan barangnya dan jual pada tanggal 4 Januari 41030. Baru setengah jam berlalu video Yogurt Oni dan Doc Brother yang mengulas dan mengkritik Warwick NEW1 menjadi viral di internet. Selain itu, Angkatan Laut Korea dan para penjilat terus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Berita negatif tentang Warwick Technology mulai beredar di mana-mana. Hanya dalam waktu setengah jam lebih dari selusin outlet media mandiri menerbitkan artikel dari Warwick Technology hingga orang-orang Tiongkok. Huawei Technology diduga mencuri chip ponsel dari merek lain. Huawei NEW1 ternyata menjadi mata inti yang buruk.
Huawei teknologi curang. Apakah orang Tiongkok hanya pandai mencuri dan tidak berinovasi? Dari kejadian Huawei teknologi mencuri chip, dapat dilihat bahwa kebiasaan buruk orang Tiongkok tidak berubah selama ribuan tahun. Untuk sementara waktu, seluruh negeri gempar. Kecuali untuk judul yang berbeda, isi dan nada artikel ini hampir sama. Bahkan banyak paragraf yang persis sama. Mereka semua mengutip apa yang Peter, CEO raksasa mesin litografi Maxite, dalam sebuah wawancara. Selain itu, perangkat lunak Geekbench 74 Demak dan Android V10 gagal mengenali kasus chip Huawei NEW1 sebagai argumen artikel Anda pada saat yang sama. Jumlah orang yang mengunjungi ruang siaran langsung Guru Dudong semakin meningkat. Dia tidak berhenti siaran seperti yang direncanakan. Sebaliknya, mereka hanya mencoba memanfaatkan kegembiraan dan berbicara semakin bersemangat hingga percakapan berlanjut hingga siang hari. Di ruang siaran langsung, semua orang tahu bahwa guru itu banyak bicara. Apa yang Anda lihat, yang disebut kelancaran Huawei NEW1? Semua video diputar di ponsel Xiao Hei menggunakan sudut pengambilan gambar untuk menipu Anda dan mode peningkatan frame rate bahkan lebih omong kosong. Bagaimana bisa produsen membuat hal seperti itu mungkin bisa membodohi orang awam tetapi para profesional seperti saya dapat mengetahui bahwa itu palsu pada pandangan pertama. Adapun bulan yang difoto oleh Warwick NEW1 saya merasa itu bahkan lebih konyol. Apakah kalian semua idiot? Mengapa ada begitu banyak idiot di antara orang-orang kita? Anda dapat melihat sekilas bahwa foto bulan itu diambil dengan kamera. Tidak mungkin ponsel menghasilkan efek seperti itu. Xiao Hei baru saja mengambil uangnya. Orang ini tidak punya hati nurani dan akan melakukan apa saja untuk menghasilkan uang. Iya, bahkan jika Huawei teknologi menawari saya angka 8 digit, saya tidak akan menerimanya. Saya sudah lama mandiri secara finansial. Tidak mungkin saya bisa dibeli oleh modal. Guru Dudong terus memimpin ritme di ruang siaran langsung dan mendiskreditkan teknologi Huawei. Kata-katanya masih berlaku bagi mereka yang tidak menonton siaran langsung kemarin. Namun, mereka yang menonton siaran langsung kemarin masih mendukung Xiao Hei. Mereka mulai berdebat dengan Guru Dudong di ruang siaran langsung. Kami melihat Xiao Hei menguji Huawei NEW1 kemarin dan ada klip siaran langsungnya di internet. Jika Xiao Hei memposting video palsu dengan puluhan juta orang menonton, bagaimana mungkin tidak ada yang mengetahuinya? Saya ragu apakah Anda menonton siaran langsung kemarin, Anda hanya membuka mulut dan mengatakan itu. Saya mengerti bahwa guru itu tentu saja tidak menonton siaran langsung tadi malam. Dia hanya membuat beberapa video cuplikan setelah menerima tugas. Oke, fans Huawei, silakan lakukan. Awalnya saya berencana untuk membiarkan Huawei teknologi berlalu dan ingin mengakhiri siaran. Karena Anda telah keluar untuk memfitnah saya atas nama Tuan Anda, saya hanya dapat menggunakan tingkat profesional saya untuk menamparkan Anda. Dengarkan baik-baik penggemar Warwick, bukankah Anda mengatakan bahwa Warwick teknologi tidak melakukan penipuan? Warwick NEW1 dibuat oleh kami sendiri dengan mengambil chip orang lain lalu beritahu saya mengapa Huawei NEW1 tidak masuk ke produksi massal. Mengapa tidak dijual secara nasional dengan kinerja yang sangat baik, menjualnya seharga 5.999 terlalu murah dan sangat hemat biaya. Setelah dijual dalam skala besar, itu pasti akan menjadi penjual yang laris. Apakah Huawei teknologi bodoh karena tidak menghasilkan uang? Jangan bilang bahwa prosesnya tidak sesuai standar atau tingkat hasil rendah. Jika dia berani menjual 200 unit, dia pasti bisa membuat 200 lagi. Anda membual tentang betapa hebatnya teknologi Huawei setiap hari, tetapi mengapa teknologi Huawei hanya membuat 200 unit setelah sekian lama? Jika dia membuat 2000 unit, saya akan langsung diam. Juga, kenapa hanya Xiao Hei Test Review yang melakukan siaran langsung unboxing di seluruh jaringan sementara tidak ada orang lain yang melakukannya? Jangan bilang kalau yang lain semua troll Sansin Mobile yang mengeluh dan memblokir akun mereka. Sejauh yang saya tahu, jumlah orang yang daring di ruang siaran langsung Xiao Hei tadi malam adalah 50 juta. Jika 1000 orang dari 50 juta mengeluh, ruang siaran langsung Xiao Hei akan diblokir. Jangan bilang bahwa Sansin Electronics, perusahaan teknologi terkemuka dalam Fortune 500, tidak dapat menyewa 1000 troll untuk melaporkan ruang siaran langsung Xiao Hei. Kenapa akun orang lain diblokir ketika mereka melakukan siaran langsung unboxing Huawei NEW1 tetapi ulasan Xiao Hei tidak? Hanya ada satu kebenaran, yaitu orang-orang itu telah di-PR oleh Huawei teknologi atau disuap jadi mereka tidak bisa berbicara. Xiao Hei adalah satu-satunya dari Huawei teknologi, jadi dia bisa melakukan siaran langsung, kata-kata guru yang dimengerti semua orang. Membuat para netizen di ruang siaran langsung speechless sebelum netizen bisa mencari cara menjawab, Guru Dudong terus mengkritik. Produksi massal tidak dapat melakukan ini. Geekbench 74 Demak dan Android Dock V10 tidak dapat mengenali informasi chip. Apakah ada ponsel normal di dunia yang akan seperti ini? Kalian penggemar Warwick, apa lagi yang harus kalian jelaskan? Anda menderita paranoia sepanjang hari. Apakah memalukan untuk mengakui bahwa orang Cina tidak sepintar orang asing dan bahwa teknologi Cina tertinggal? Mengapa Anda tidak bisa menerima bahwa orang asing lebih baik dan lebih pintar daripada orang Cina? Enak menjadi negara lemah. Kita bisa menggunakan peradaban teknologi dari negara manapun yang kita inginkan.
Seperti India, mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka hidup bahagia. Kenapa aku tidak bisa menerima kenyataan dan melawan orang asing? Kalian harus membuka hati dan merangkul peradaban maju. Semua orang mengerti apa yang dikatakan guru dan dia menjadi bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara seperti seorang intelektual publik. Ini membuat para netizen di ruang siaran langsung sangat marah. Hanya berbicara tentang ponsel, mengapa Anda memaksa kami untuk merenungkannya? Berlutut jika Anda mau, saya tidak akan berlutut. Apa yang dikatakan Xiao Hei kemarin benar. Jika kita kalah, kita harus menunggu untuk makan kotoran seperti orang India. Guru Dudong melihat komentar-komentar itu dan mencibir, apa yang saya katakan itu benar semua. Huawei teknologi adalah penipuan. Dia tidak tahu malu, apakah saya salah? Setiap kata yang saya ucapkan hari ini adalah benar dan saya bertanggung jawab penuh secara hukum jika Anda merasa ada yang salah dengan apa yang saya katakan. Mohon berikan bukti untuk menyanggah saya Huawei teknologi jika Anda punya nyali, keluarkan barang untuk dijual mohon minta Geekbench 7. 4 Demak dan Ando V10 ketiga perusahaan perangkat lunak untuk merilis informasi chip Huawei bab baru 1041 pernyataan kolektif 3 perusahaan. Warganet di ruang siaran langsung terdiam mendengar balasan Guru Dudong mereka semua memahami guru dan berbicara dengan percaya diri. Lagi pula kata-kata mempertanyakan ini terdengar dari manajemen senior grup Sansin dan Peter CEO perusahaan Max, bagaimana mungkin kata-kata mereka salah? Sudah merupakan kesimpulan yang tak terhindarkan bahwa Warwick Technology mencuri chip dan melakukan penipuan tepat ketika warganet marah tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sebuah informasi muncul entah dari mana Brothers, sesuatu yang besar telah terjadi. Cek Douyin dan Weibo resmi Huawei Technology. Di ruang siaran langsung, layar seorang warganet yang menyapu layar membuat semua orang terpana. Banyak orang segera membuka komunitas perangkat lunak terkait dan mencari akun resmi Warwick Technology. Warwick Technology memposting pesan teks di akun resminya di Weibo dan Douyin ponsel Huawei NEW1 akan dijual secara online pada pukul 12.00 dan akan dijual di toko offline secara nasional besok. Terima kasih kepada semua orang yang mendukung teknologi Huawei. Dukungan Anda yang memungkinkan kami untuk bertemu lagi. Teksnya singkat, tetapi informasinya eksplosif ketika semua orang melihat waktu. Hanya ada 1 menit tersisa hingga pukul 12 siang. Jadi, semua orang membuka mal resmi Warwick dan menunggu hingga pukul 12 tiba. Waktu berlalu begitu cepat. Semua orang mi-refresh antar muka mal pada pukul 12. Gambar Warwick NEW1 segera di-refresh. Semua orang mengeklik untuk masuk ke antar muka pembelian. Lakukan pemesanan dan bayar segera sekaligus. Tidak ada kelambatan selama keseluruhan proses dan tidak ada indikasi bahwa tiket telah terjual habis. Guru Dudong melihat ke ruang siaran langsung dan melihat orang-orang mengirim pesan terus-menerus. Saya mengerti, saya mengerti, saya mengerti. Saya pikir saya harus mengandalkan kecepatan tangan saya untuk meraihnya, tetapi saya tidak menyangka akan membelinya dalam waktu singkat. Masih ada stok, sangat menyenangkan. Berapa banyak stok yang dimiliki Huawei Technology? Huawei Mall saja menjual 100 unit hanya dalam beberapa menit. Ya Tuhan, jika mereka dirakit dengan melepas chip. Berapa banyak chip dari perusahaan lain yang harus mereka singkirkan untuk membuat begitu banyak Huawei NEW1? Setelah membeli ponsel, semua orang tidak bisa tidak kembali ke ruang siaran langsung Guru Dudong untuk melapor. Menonton laporan semua orang tentang keberhasilan pembelian satu persatu, Guru Dudong membuka Huawei Mall dengan ngeri di beranda. Ada iklan untuk Warwick NEW1. Dia mengklik gambar itu dan langsung masuk ke antar muka pembelian. Saya mengerti guru itu bodoh. Apa yang terjadi? Saya mengerti pikiran guru tanpa menunggu komentar lain membuat siaran langsung menjadi ramai saudara-saudara. Geekbench 74 Demak dan Amo Go V10 telah diumumkan di aplikasi semuanya cepat dan lihat segera setelah kata-kata ini keluar. Semua orang mengerti apa yang dipikirkan guru itu. Dia mencibir dalam hatinya dan berpikir, pasti grup Sansin dan perusahaan Maisi di balik ini. Berikan tekanan pada 3 perusahaan media peninjau untuk membuat pengumuman publik untuk mengungkap kebenaran tentang penahanan dan penjualan kembali chip teknologi Huawei. Guru itu mengerti dan dengan cepat berbicara untuk menyelamatkan muka. Sekalipun Huawei Technology memiliki produk untuk dijual, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka memegang chip orang lain dan menjualnya kembali. Geekbench 74 Demak dan Andok V10 dimiliki oleh negara yang berbeda. Mereka tidak tergoda oleh Huawei teknologi. Pengumuman yang mereka rilis otentik dan dapat dipercaya. Bagi Anda yang membeli Huawei NEW1 dapat mengambil tangkapan layar informasi yang telah dikonfirmasi dan pergi ke akun Weibo dan Douyin resmi Huawei untuk meminta penjelasan. Kami konsumen Tiongkok tidak akan pernah menggunakan chip bekas. Kami tidak bisa dibodohi, kita harus membela hak-hak kita sendiri, Guru Dudong berkata dengan bersemangat. Di ruang siaran langsung, tidak ada yang membuka sampahnya untuknya atau bersorak bersamanya. Sebaliknya, ada lebih banyak komentar aneh di ruang siaran langsung. Teacher Yu harus berkemas dengan cepat. Pemerintah akan menyediakan makanan untuk Anda. Mari makan enak sebelum masuk. Saya masih pintar. Saya merekam semua siaran langsung guru. Jika saya menjualnya ke Warwick Technology legal, saya khawatir saya harus menghasilkan cukup uang untuk membeli telepon. Saya seorang spesialis pengiris profesional hari ini. Mungkin episode terakhir saya istirahat dengan tenang Guru Dudong. Semua orang mengerti ekspresi bingung guru. Apa yang orang-orang ini katakan? Negara menyediakan makanan.
Dia menyadari bahwa masalahnya mungkin terletak pada pengumuman dari 3 perusahaan Geekbench 74 Demak dan Ando V10. Jadi Guru Dudong mengambil ponsel cadangannya dan membuka Geekbench 7 setelah memasuki perangkat lunak sebuah perintah muncul di layar. Karena fluktuasi abnormal di server kemarin malam, beberapa data hilang setelah perbaikan darurat oleh para insinyur, semua data kini telah dipulihkan. Melihat ini, guru itu mengerti bahwa keringat dingin keluar di dahinya itu tidak benar, itu tidak benar, itu tidak benar. Ada yang salah dengan skrip ini. Guru Dudong segera mengklik daftar peringkat skor lari Geekbench 7. Saat ini, Warwick NEW1 masih menduduki peringkat pertama. Guru Du tahu, klik pada detail skor Warwick NEW1 segera. Detik berikutnya. Mulutnya terbuka lebar tanpa sadar dan pupilnya bergetar hebat. Detailnya dengan jelas menunjukkan informasi chip ponsel Warwick. Chip Phoenix 1000 proses 3 nanometer, CPU 16 core, GPU 40 core. Bum bum bum. Guru Dudong jatuh dari kursi berlengan mahoni dalam sekejap. Mulutnya gemetar saat dia menggumam chip 33 nanometer Phoenix 1000. Bagaimana mungkin? Semua orang tahu bahwa guru tidak percaya pada kejahatan, jadi dia membuka 4 demak seperti Geekbench 74 demak juga memunculkan kotak prompt. Versi perangkat lunak deteksi terlalu rendah dan tidak dapat digunakan. Harap segera tingkatkan. Guru Dudong mengeklik untuk meningkatkan perangkat lunak. Setelah beberapa saat, dia masuk lagi ke 4 demak. Kali ini dia langsung menuju ke papan peringkat, memilih Warwick NEW1. Yang berada di peringkat pertama, dan masuk ke detail skor. Yang saya lihat hanyalah informasi perangkat keras Warwick NEW1 yang kosong. Saat ini, itu dipenuhi dengan teks. Dan teksnya masih kata-kata yang familiar itu, chip Phoenix 1000, proses 3 nanometer, CPU 16 core, GPU 40 core. Mustahil, benar-benar mustahil. Berpegang pada secercah harapan terakhir, Guru Dudong mengeklik untuk memasang Dogo V10. Ini adalah harapan terakhirnya. Tetapi ketika dia memasuki Ando V10, Guru Dudong tercengang. Di beranda perangkat lunak, Andok V10 mengeluarkan pernyataan permintaan maaf. Menurut umpan balik dari sejumlah besar pengguna, ponsel baru Huawei teknologi Huawei NEW1 tidak mendapatkan informasi perangkat keras apapun setelah pengujian perangkat lunak tadi malam. Hari ini, para insinyur segera memeriksa dan memastikan bahwa itu karena Huawei NEW1 menggunakan proses 3 nanometer terbaru. Chip Phoenix 1000 chip 3 nanometer adalah chip proses terbaru. Dan Angogo V10 tidak dapat mengidentifikasi informasi chip pada awalnya untuk menyesuaikan perangkat lunak untuknya. Setelah para insinyur bekerja lembur untuk mempercepat pekerjaan, kode uji telah diunggah. Pengguna yang terhormat Anda dapat melihat informasi terkait setelah versi pembaruan bab 1042 jaring surga. Akhirnya saya melihat pengumuman untuk Angogo V10. Semua orang memahami hati guru yang cemas yang merupakan jalan buntu. 3 perangkat lunak evaluasi utama secara kolektif mendukung Warwick Teknologi. Beberapa mengeluarkan pengumuman sementara beberapa meminta maaf. Dan beberapa bahkan secara paksa meningkatkan algoritma pencocokan untuk chip Warwick. Kekuatan macam apa yang ada di balik teknologi Huawei yang dapat membuat ketiga perusahaan ini merasa seperti ini secara bersamaan? Semua orang tahu bahwa guru itu ketakutan ketika memikirkannya dan dia tidak berani memikirkannya lebih jauh, tapi satu hal yang pasti. Warwick NEW1 memang menggunakan chipnya sendiri. Semua orang tahu bahwa ekspresi guru itu membosankan dan dia dalam keadaan linglung. Pikirannya dipenuhi dengan cuplikan dirinya tertawa dan memarahi Warwick Teknologi. Betapa kasarnya dia mengutuk Warwick Teknologi barusan. Betapa takutnya dia sekarang. Warwick Teknologi adalah perusahaan dengan nilai pasar ratusan miliar dan departemen hukum mereka bukan orang sembarangan. Guru Dudong menyeka keringatnya dan dengan cepat kembali ke kamera. Dia memaksakan senyum dan berkata kepada semua netizen, Huawei Teknologi number one. Huawei Teknologi adalah perusahaan yang paling luar biasa di dunia. Ponsel Huawei NEW1 mereka adalah yang terbaik. Saya juga segera memesan untuk menunjukkan dukungan saya. Saya selalu menjadi yang paling mendukung produk dalam negeri. Saya akan membeli ponsel domestik apapun yang dapat saya temukan. Meskipun saya belum menggunakan Huawei NEW1. Saya yakin ini adalah produk inovatif. Anggota keluarga saya yang melakukan switching. Tolong masukkan apa yang baru saja saya katakan di video. Tolong bantu saya mempromosikannya. Guru Dudong menjadi gila di ruang siaran langsung memuji teknologi Warwick. Dia mengatakan kata-kata paling menjijikkan yang pernah dia katakan dalam hidupnya, namun pesan-pesan di ruang siaran langsung benar-benar menghancurkan pertahanannya. Saya sudah memesan untuk membeli ponsel Huawei NEW1. Tetapi saya melihat siaran langsung dari Guru Dudong yang menggambarkan teknologi Huawei mencuri chip orang lain dan video unboxing itu palsu. Saya sangat kecewa karena itu saya membatalkan pesanan untuk Huawei NEW1 dan menggantinya dengan telepon Sansin. Beraninya kamu membeli Huawei NEW1. Saya benar-benar benci dan membenci teknologi Huawei. Saya bersumpah demi nyawa keluarga Merdudong, saya tidak akan pernah menggunakan ponsel Huawei NEW1 lagi seumur hidup saya. Jika tidak, keluarga Merdudong akan hancur.
Saya baru saja mengirim video siaran langsung Guru Dudong ke unit kami, sebuah kelompok besar beranggotakan 3.000 orang. Semuanya 3.000 orang itu merebut Huawei NEW1. Tetapi setelah menonton video Guru Dudong, 3.000 orang sepenuhnya mengenali wajah jahat teknologi Huawei. Semua orang dengan suara bulat memutuskan untuk membatalkan Huawei NEW1 dan membeli ponsel Sansin. Saya harap Departemen Hukum Huawei Teknologi dapat melihat informasi ini. Inilah dampak yang disebabkan oleh pengungkapan wajah asli Huawei Teknologi oleh Guru Dudong. PS Huawei Teknologi kehilangan 5.999 kali 30 miliar 1.799.700 yuan kali ini. Melihat para warganet di ruang siaran langsung satu persatu, mereka mengatakan mendukungnya tetapi berhenti berlangganan Warwick NEW1. Semua orang mengerti bahwa guru itu ingin mati. Bukankah ini hanya menumpuk buff untuk dirimu sendiri seperti orang gila? Apakah kamu berpikir kamu tidak mati cukup cepat? Lagi pula meme semua orang semakin besar dan besar. Yang lebih keterlaluan adalah mereka menghitung kerugian Warwick Teknologi di tempat. Bukankah ini mendorong orang menuju kematian? Guru merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia dengan cepat mengeluarkan pil jantung yang bekerja cepat dan meminumnya satu. Tepat pada saat akan meminum pil penyelamat jantung yang bekerja cepat, tiba-tiba seseorang membunyikan bel rumah Guru Dudong. Suara dingdong itu sangat menakuti guru itu hingga dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu berjalan ke pintu dan membukanya. Ada dua satpam berseragam berdiri di luar pintu. Keduanya tampak serius dan tegas. Mulut guru yang merasa bersalah itu berkedut. Dan dia bertanya, permisi, apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Satpam itu tetap serius dengan ekspresi tegas. Anda dong, Guru Wright. Guru Dudong dengan cepat mengakui identitasnya, itu aku. Satpam itu mengeluarkan kertas A4. Ada beberapa teks informasi yang tertulis di atasnya. Kami menerima laporan bahwa seseorang melaporkan bahwa Anda dicurigai menerima dana dari kekuatan asing dan menggunakan siaran langsung dan rekaman video untuk secara terbuka menghina orang lain atau mengarang fakta untuk memfitnah orang lain. So please ikut kami kembali untuk menerima penyelidikan. Seluruh tubuh Donggo menegang ketika mendengar ini dan kakinya langsung kehilangan kesadaran. Dia duduk langsung di tanah. Dia menelan ludah dan berkata, kamerat petugas keamanan saya tidak melakukannya, ini kesalahpahaman. Satu orang yang melaporkan kasus ini mungkin kesalahpahaman, tetapi kantor kami baru saja menerima ratusan panggilan. Apakah menurut Anda ini juga kesalahpahaman? Ratusan bagaimana mungkin itu terjadi? Apakah mungkin atau tidak? Bukan Anda yang memutuskan. Kami sekarang memiliki ratusan rekaman layar sekalian catatan obrolan antara Anda dan pasukan asing melalui perangkat lunak enkripsi tertentu. Dan transaksi akun mata uang virtual luar negeri Anda Donggo bekerja samalah dengan penyelidikan kami akui dan bersikap lunak. Menolak dan bersikap ketat dan mungkin Anda masih bisa diperlakukan dengan lunak. Saya mendengar bahwa satpam itu bahkan memiliki akses ke catatan obrolan di perangkat lunak Telegram dan transaksi akun mata uang virtual. Pertahanan psikologis Donggo benar-benar runtuh melihat bahwa pihak lain tidak melawan petugas keamanan itu. Karena alasan kemanusiaan membiarkannya bernapas dan perlahan bangun sendiri. Donggo gemetar seluruh tubuh dan dia naik dengan gemetar. Kupikir masa penahanan maksimum adalah 15 hari. Mungkin jika Anda memiliki sikap yang baik Anda dapat dibebaskan lebih awal. Dalam 15 hari saya menghasilkan 15.000 dari orang Korea. Secara keseluruhan gaji bulanan saya hanya 30.000 yuan yang menjadikan saya bakat langka. Setelah memikirkannya baik-baik, dia dengan santai bertanya kepada petugas keamanan, kamerat, apakah saya memiliki sikap yang baik? Bisakah saya dihukum lebih sedikit hari? Penjaga keamanan itu menatap Donggo dengan dingin dan berbicara dengan nada serius. Kamu baru memikirkannya dalam beberapa hari? Menurutmu, China itu apa? Hukuman maksimum untuk menyebarkan rumor di internet adalah 7 tahun penjara. Keadaan kasus Anda rumit dan sangat membahayakan ketertiban sosial dan kepentingan nasional. Pikirkan baik-baik tentang apa yang dapat Anda jelaskan dan cobalah untuk menebus kejahatan Anda. Donggo mendengar bahwa dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Dia tertegun sejenak, kakinya terasa terpaku di lantai, tidak bisa bergerak. Dia bertanya dengan ngeri, menyebarkan rumor di internet bukanlah masalah kecil. Saya hanya bisa meminta maaf dengan tulus dan itu saja. Paling banyak saya akan ditahan selama 3 atau 4 hari atau 15 hari. Dan kemudian saya akan dibebaskan 7 tahun. Kawan, jangan menakut-nakuti saya. Bagaimana saya bisa dijatuhi hukuman 7 tahun? Saya juga mengerti hukum. Donggo dengan cepat mencari di internet informasi hukuman untuk kejahatan menyebarkan rumor di internet. Anda tidak tahu sampai Anda mencari. Setelah Anda mencari, hati Donggo mati lagi. Dia berlutut di tanah dan menggenggam tangannya untuk memohon kepada penjaga keamanan, saya salah. Saya salah, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong jangan hukum saya dengan waktu yang lama. Saya tidak ingin masuk penjara, tolong. Seluruh adegan Donggo dibawa pergi oleh petugas keamanan disiarkan langsung oleh ponselnya sendiri yang tidak sempat dia singkirkan. Pada saat yang sama, warganet dengan panik memotong-motong siaran langsung Guru Dudong yang dibawa pergi dan meneruskannya ke Yogurt Oni dan Dog Brother untuk ditinjau. Setelah menontonnya, keduanya dengan cepat menghapus dan menghilangkan video Douyin yang sebelumnya mereka rekam, tetapi internet memiliki ingatan.
Keduanya cukup beruntung untuk makan malam di pusat penahanan malam itu. Bab 1043 Reporter Saluran Pertanian Geekbench 7. Perangkat lunak 4 Demak dan Ando V10 dirilis bersamaan yang memberikan informasi chip tentang ponsel Huawei. Berita itu mengejutkan seluruh dunia. Tidak ada yang menyangka bahwa Huawei Teknologi dapat memproduksi chip Phoenix 1000 meskipun dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat. Lebih penting lagi, chip Phoenix 1000 adalah chip proses 3 nanometer. Jika Phoenix 1000 adalah chip 5 nanometer, beberapa orang akan mempertanyakannya. Mungkinkah Max Company dan Warwick Technology telah terlibat dalam praktik insider trading yang tak terkatakan secara diam-diam? Namun situasi saat ini adalah Warwick Technology menggunakan chip 3 nanometer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini berarti Huawei Technology atau Tiongkok memiliki mesin litografi 3 nanometer. Namun CEO Max, Peter, mengatakan di depan seluruh dunia pada konferensi peluncuran ponsel Sansin bahwa Max belum mulai mengembangkan mesin litografi 3 nanometer. Jelas, insider trading tidak mungkin. Untuk sementara waktu, mata seluruh dunia tertuju pada Peter, CEO Max Company. Wartawan dari berbagai negara ditempatkan di Jepang. Baik itu berita sosial, berita teknologi, berita hiburan, atau berita olahraga. Setiap reporter ditugaskan oleh kantor berita masing-masing untuk pergi ke hotel tempat Peter menginap. Pria besar itu hanya punya satu tujuan. Bidik wawancara, reaksi Peter terhadap chip 3 nanometer dan mesin litografi 3 nanometer Warwick Technology. Dikelilingi oleh ratusan reporter. Peter benar-benar tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menerima wawancara dari reporter di ruang konferensi besar hotel. Untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian, Peter menerima wawancara dengan menanyakan pertanyaan berdasarkan nama. Dia menyukai seorang wanita muda dengan wajah yang lebih baik. Saya merasa bahwa orang lain lemah dan lembut dan tidak boleh agresif. Wanita itu mengambil mikrofon yang diserahkan kepadanya oleh asisten Peter dan berkata, "Halo Tuan Peter, saya Barbara, seorang reporter dari saluran pertanian Republik Demokratik Sao Tome dan Principe." Peter mendengarkan perkenalan diri Barbara. "Aku hampir membanting meja. Apa-apaan, saluran pertanian datang mewawancarai saya." Barbara memperkenalkan diri dan berbicara langsung, "Tuan Peter, apa pendapat Anda tentang ponsel baru yang dirilis Huawei Technology? Huawei NEW1, yang menggunakan chip 3 nanometer. Apakah ini membuktikan bahwa Huawei Technology memiliki mesin litografi 3 nanometer? Dan dengan demikian mencapai serangan penembak jitu pada Max Company dan serangan balik terhadap sanksi AS. Peter berkata dengan tegas itu palsu. Huawei Technology menyuap 3 lembaga evaluasi untuk membiarkan mereka memalsukan data chip. Kami adalah raksasa litografi duniaan. Max Company belum menghasilkan mesin litografi 3 nanometer. Siapa Huawei Technology? Bagaimana bisa memiliki mesin litografi 3 nanometer? Saya masih berpegang pada sudut pandang saya. Chip Phoenix 1000 Huawei Technology yang disebut-sebut adalah chip 5 nanometer curian dari kami yang telah dimodifikasi. Kata-kata Peter jatuh. Barbara berkata langsung, "Tuan Peter, jika Huawei Technology benar-benar mencuri chip 5 nanometer Anda, bagaimana Anda menjelaskan video Roberta, ahli chip terkenal dari Inggris Raya, yang membongkar Huawei NEW1?" Barbara tidak memberi Peter kesempatan apapun. Dia langsung mengendalikan layar lebar di tempat kejadian. Dia memutar video di ponselnya dan menunjukkannya kepada ratusan wartawan di tempat kejadian. Jadi semua orang melihat di layar lebar Roberta, ahli chip terkenal dari Inggris Raya. Di depannya ada sebuah telepon seluler Warwick NEW1 yang diproduksi oleh Warwick Technology. Robert dengan hati-hati membongkar telepon itu dan mengambil chipnya. Dia meletakkan chip ponsel di kaca pembesar agar semua orang dapat melihatnya dan menjelaskan perbedaan paling mendasar antara Phoenix 1000. Chip 3 nanometer yang diproduksi oleh Huawei Technology dan chip yang terbuat dari 5 nanometer adalah jumlah core CPU dan GPU mereka. Saat dia berbicara, Robert meletakkan chip 5 nanometer ponsel Sansin di bawah mikroskop optik untuk diperlihatkan. Chip 5 nanometer Sansin memiliki 6+12 inti setelah itu. Robert meletakkan chip 3 nanometer Warwick NEW1 di bawah mikroskop optik untuk demonstrasi. Tidak seperti ponsel Sansin, Huawei Technology menggunakan chip 3 nanometer dengan 16+40 inti. Jumlah inti yang begitu besar tidak dapat dicapai dengan chip 5 nanometer, kedengarannya perbedaannya hanya 2 nanometer. Tetapi nyatanya kesenjangan antara keduanya jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Setelah menonton video Roberta, pakar chip terkenal, semua orang secara alami tidak percaya omong kosong Peter. Barang orang lain jauh lebih maju daripada barangmu. Apakah ada kebutuhan untuk mencuri teknologi terbelakangmu? Saat para wartawan mulai sadar dan hendak menanyai Peter, semua orang kemudian menyadari bahwa pria ini sudah menyelinap pergi. Peter mengambil pintu keluar darurat dan menaiki tangga kembali ke kamarnya. Brengsek, siapa yang mengatur ini? Barbara, bagaimana dia mendapatkan video Robert? Peter kembali ke rumah dan dengan marah meninju bantal, tiba-tiba ponselnya berdering. Peter memilih untuk mengabaikannya, tetapi pihak lain tidak menyerah dan terus berjuang. Akhirnya Peter menyerah dan mengangkat teleponnya untuk melihatnya. Ternyata itu adalah Presiden AS Sleep King. Setelah memikirkannya, Peter menjawab. Telepon King Sleep muncul dan bertanya, "Kenapa kamu memilih untuk melarikan diri di depan begitu banyak wartawan?"
Kenapa kamu tidak memberitahu mereka bahwa chip 3 nanometer Huawei Teknologi disediakan oleh perusahaanmu? Max, dengan cara ini, kita dapat membuat rencana jangka panjang dan menghindari rasa malu. Peter berkata, Tuan Presiden, bagaimana saya bisa mengatakan itu? Kami di Max tidak memiliki mesin litografi 3 nanometer. Bahkan jika kami ingin memalsukannya, kami harus memproduksi chip 3 nanometer. Tapi faktanya, kami tidak bisa memproduksinya sama sekali. Bagaimana saya bisa mengakuinya jika saya tidak bisa memproduksinya? Konyol, Anda memiliki mesin litografi 5 nanometer, jadi mengapa Anda tidak bisa memiliki mesin litografi 3 nanometer? Peter tertegun. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Raja Sleep. Presiden, apa maksudmu dengan itu? Raja Sleep berkata dengan marah. Kau idiot tak berguna, kau bahkan tidak tahu ini, dan kau masih perlu aku untuk mengajarimu. Jika Anda menghapus 2 nanometer yang tidak terpakai dari mesin litografi 5 nanometer. Bukankah itu mesin litografi 3 nanometer? Anda bahkan tidak dapat melakukan sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan sedikit usaha. Anda sama sekali tidak tahu cara beradaptasi. Anda adalah CEO perusahaan mesin litografi. Cepat lakukan apa yang saya katakan. Jangan buang waktu, kalau tidak. Bukan hanya saya yang akan malu, tetapi Anda juga akan malu. Kingsley mengatakan ini dan menutup telepon dengan keras. Peter bingung saat ini. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja dia katakan? Mesin litografi 5 nanometer dikurangi 2 nanometer. Apakah itu mesin litografi 3 nanometer? Bagaimana bisa idiot ini menjadi Presiden Amerika Serikat? Pil AS itu. Sebelum Peter menyelesaikan keluhannya, panggilan kedua masuk. Bab 1044 rekonsiliasi. Peter melirik penelepon, itu adalah Luke Martel, Perdana Menteri Kerajaan Belanda. Setelah menjawab panggilan Peter, Luke Matt berkata dengan cemas, Peter, siapa yang sedang kamu ajak bicara barusan? Presiden Amerika Serikat. Kingsley, Peter menjawab jujur. Luke Matt tidak terkejut dengan jawaban Peter. Dia bertanya dengan dingin, apa yang Kingsley ingin kamu lakukan sekarang? Karena pihak lain adalah Perdana Menteri tanah airnya, Peter secara alami memberitahunya semua yang dia tahu. Raja Sleep ingin saya menegaskan bahwa chip 3 nanometer yang diproduksi oleh Huawei Teknologi adalah produk curian dari Max Company kami dan telah dimodifikasi. Luke Matt meraung ketika mendengar omong kosong ini. Ini benar-benar omong kosong. Max Company tidak memiliki mesin litografi 3 nanometer. Bagaimana mungkin perusahaan itu dapat memproduksi chip 3 nanometer? Sebagai Perdana Menteri Kerajaan Belanda, Luke Martel sangat menyadari situasi internal perusahaan Mace. Bagaimanapun, ini adalah perusahaan super besar yang menyumbang 55% dari PDB negara tersebut. Peter tersenyum pahit dan berkata, Kingsley mengatakan bahwa kita harus menghapus 2 nanometer yang tidak terpakai dari mesin litografi 5 nanometer. Kami sekarang memiliki mesin litografi 3 nanometer. Luke Matt lulus dari Universitas Teknik dan memahami prinsip-prinsip dasar litografi dan fisika dasar. Faktanya, bahkan siswa sekolah menengah pertama, siapapun yang telah mengikuti kelas fisika selama sehari, tahu betapa keterlaluan kata-kata Raja Tidur. Bagaimana bisa dia? Presiden Amerika Serikat mengatakan hal-hal seperti itu. Sayangnya, kelompok keuangan Amerika itu tidak peduli dengan orang-orang. Mereka hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri dan mendorong badut keluar Amerika Serikat akan hancur. Kemudian Luke Matt mengubah topik pembicaraan dan berkata, Peter, hal yang paling mendesak sekarang adalah kita harus segera mulai memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Peter terkejut dan bertanya, yang terhormat Perdana Menteri, apakah yang Anda katakan adalah meminta saya untuk mengabaikan sanksi chip AS? Buka kembali saluran perdagangan mesin litografi ke Tiongkok. Luke Matt bergumam dengan berat. Ya, itu benar. Kerajaan Belanda tidak dapat hidup tanpa perusahaan Mais dan perusahaan Mais tidak boleh jatuh. Luke Martel tidak menjelaskan. Tetapi Peter mengerti maksudnya. Saat ini, orang-orang Tiongkok telah berhasil mengembangkan mesin litografi mereka sendiri. Ini berarti Maxwick yang pernah memonopoli manufaktur chip kelas atas dunia akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Skenario terbaiknya adalah keduanya bersaing dan masing-masing mengambil setengah dari pasar. Meski begitu, pendapatan Max akan dipangkas setengahnya. Dalam skenario yang lebih buruk, teknologi litografi 3 nanometer Warwick Teknologi lebih baik daripada teknologi litografi 5 nanometer Max. Ini jauh di depan Max Company. Dalam pembuatan chip kelas atas, semuanya bermuara pada siapa yang memiliki teknologi paling canggih. Sepanjang sejarah manusia, orang Cina telah menguasai teknologi untuk memecahkan monopoli. Mereka akan dengan kejam menjatuhkan mereka yang sebelumnya terlibat dalam monopoli dan menggosok mereka dengan keras. Sejak Max Company mengikuti Amerika Serikat dalam menjatuhkan berbagai sanksi pada Tiongkok, mereka mungkin menghadapi serangan yang lebih parah. Saat itu, pembagian pasar tidak akan lagi setengah-setengah. Sangat mungkin pendapatan seluruh perusahaan Max akan menyusut sebesar 70%. Perusahaan Mais mewakili setengah dari PDB Belanda. Jika ukuran keseluruhan Max Company menyusut sebesar 70%. Negara maju di benua Eropa ini akan menderita pukulan yang menghancurkan. Semua tunjangan kesejahteraan domestik yang terakumulasi dengan mengandalkan pajak yang dibayarkan oleh Max Corporation akan hilang. Pada saat itu, mereka yang tidak bekerja sepanjang hari tetapi masih menerima uang setiap bulan akan kehilangan sumber pendapatan mereka. Bagi kelompok vampir seperti itu, karena langit telah runtuh, mereka juga harus membuat bumi tenggelam. Kerajaan Belanda mungkin tidak ada lagi meskipun sudah menemukan semuanya.
Tetapi sebagai seorang pengusaha, Peter masih sedikit marah. Rencana awalnya adalah menjatuhkan sanksi kepada Warwick Technology, menyebabkannya bangkrut dan kemudian secara paksa mengakuisisinya dengan Amerika Serikat. Setelah itu mereka menjual mesin litografi ke semua produsen di China dengan harga 2-3 kali lebih tinggi dari harga normal. Dengan cara ini mereka tidak hanya mengakuisisi raksasa teknologi terkemuka, tetapi juga menuai gelombang dana dari China. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi sekarang hentikan sanksi terhadap China, lalu bukankah sanksi tahun sebelumnya sia-sia membuang-buang waktu dan banyak uang yang hilang? Bagi para pengusaha, menghasilkan keuntungan lebih sedikit berarti kehilangan uang. Luke secara alami menebak apa yang sedang dipikirkan Peter saat ini. Dia berkata, Peter, saya akan mengajukan RUU di Kongres nanti untuk memberikan subsidi pajak kepada Max Company. Subsidi ini dapat menutupi kerugian yang Anda derita selama periode sanksi terhadap China. Peter tentu saja sangat gembira ketika mendengar tentang subsidi pajak. Terima kasih Perdana Menteri, saya akan mengumumkan sekarang bahwa MIS akan berhenti menjatuhkan sanksi kepada Huawei Technology dan China. Benar sekali, orang China secara alami pengecut meskipun kami telah menjatuhkan sanksi kepada mereka sebelumnya asalkan kami mengalah terlebih dahulu. Mereka pasti ingin berdamai dengan kita saat itu. Anda dapat bertindak sesuai dengan keadaan dan meminta dukungan kebijakan dan subsidi keuangan yang lebih besar dari Tiongkok. Setelah Peter menyelesaikan panggilannya dengan Luke, Matthew berdiri di depan cermin panjang di kamar hotel dan merapikan rambut dan jasnya. Meskipun apa yang akan saya umumkan kepada dunia segera adalah hal yang agak memalukan, namun untuk pengembangan perusahaan Max dan negara, saya harus menempatkan diri saya dalam posisi yang sulit untuk saat ini. Peter membuka pintu kamar hotelnya di luar rumah. Ada banyak wartawan yang mengejarnya, mereka semua duduk di tanah menunggu Peter keluar. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Peter akan keluar secepat itu. Ketika semua orang melihat Peter keluar, mereka segera mengangkat kamera dan meletakkan mikrofon dan perekam mereka di depan Peter. Tuan Peter, bolehkah saya bertanya mengapa Anda melarikan diri barusan? Apakah karena kebohongan Anda terungkap dan Anda tidak bisa menghadapinya? Apakah Anda takut menghadapi tantangan dari Huawei Technology? Apakah pangsa pasar MIS Company akan segera menyusut? Chip 3 nanometer Huawei jauh lebih unggul dari chip 5 nanometer Max. Apa pendapat Anda tentang ini? Merpeteriu bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk bersama-sama menjatuhkan sanksi kepada Tiongkok, yang memungkinkan Tiongkok berhasil mengembangkan mesin litografi tingkat yang lebih tinggi. Apakah Anda menyesali ini? Tuan Peter, saya dengar Anda berpartisipasi dalam sanksi terhadap Tiongkok karena Anda menjalin hubungan asmara dengan Menteri Luar Negeri AS James Lincoln. Apakah itu benar? Para reporter berdebat dengan Peter dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Beberapa kantor berita mengirimkan wartawan gosip hiburan yang tidak tahu apa itu mesin litografi dan hanya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak lazim. Menghadapi situasi seperti itu, Peter sebagai CEO salah satu perusahaan top dunia tetap tenang. Dia mengangkat tangannya dan menekannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Pertanyaan macam apa ini? Setelah semua orang terdiam, Peter meninggikan suaranya dan berbicara bab 1045 sejarah terulang kembali. Saya akui bahwa MIS Tech membuat kesalahan penilaian strategis yang serius dalam masalah chip teknologi Huawei. Saya percaya bahwa pencapaian teknologi Huawei saat ini juga karena pengalaman yang telah dipelajarinya dari Max. MIS Tech bagi teknologi Huawei seperti MUS dari Amerika Serikat bagi kendaraan listrik Tiongkok. MUS telah menjadikan perusahaan mobil Tiongkok seperti sekarang ini. Dan MIS Tech juga telah mendukung teknologi Huawei. Perusahaan kami Malaysia memiliki dampak penting dan luas bagi Warwick Technology. Jadi, gagasan MIS adalah untuk menyebarkan cinta dan harapan di sini. Peter Seo dari Max Company menyatakan Max Company akan menghentikan sanksi terhadap Huawei Technology dan mesin litografi Tiongkok. MIS akan melanjutkan kerjasama dengan Huawei Technology dan perusahaan Tiongkok lainnya. MIS akan mengesampingkan dendam masa lalu dan terus membantu perusahaan Tiongkok. Peter selesai berbicara dan menatap reporter di depannya dengan percaya diri. Meskipun Warwick Technology memiliki mesin litografi 3 nanometer yang lebih canggih daripada miliknya sendiri, jadi apa? Dengan mereka yang terburu-buru menyelesaikan produk, tingkat hasil pasti rendah, kinerja mesin pasti tidak stabil. Dan harganya pasti lebih mahal daripada mesin litografi 5 nanometer milik Max. Pada saat ini, mesin litografi 5 nanometer Timo Max hanya perlu menyesuaikan posisinya sendiri. Fokus utamanya adalah pada stabilitas produk asing impor dan efektivitas biaya tinggi. Setelah kembali ke China, pasti akan dapat merebut pangsa pasar yang sangat besar dari Warwick Technology. Tukar pasar untuk waktu, beri dirimu kesempatan untuk melawan. Peter juga memutuskan, pada saat itu, saya pribadi akan mengawasi para insinyur. Membatalkan liburan 1 tahun untuk semua orang di perusahaan dan mengertakkan gigi untuk meningkatkan intensitas. Saya yakin tahun depan Max juga akan mampu memproduksi mesin litografi 3 nanometer. Saat itu, baik Max maupun Warwick Technology Station akan memiliki teknologi litografi 3 nanometer. Keuntungan dari mesin litografi merek Max tercermin. Peter sendiri sedikit bangga, saya layak menjadi CEO perusahaan top. Dalam waktu singkat Anda dapat mendasarkan keputusan Anda pada kekuatan dan kelemahan Anda sendiri. Sesuaikan strategi perusahaan dan buat rencana perusahaan selanjutnya beralih dari pasif menjadi aktif sama seperti Peter yang membayangkan masa depan.
Kata-kata seorang reporter menyela pikirannya. Tuan Peter, apakah Anda ingin kembali ke Tiongkok? Ya, Tiongkok membutuhkan perusahaan kelas dunia seperti kami. Jadi perusahaan kami, Maximus, untuk sementara mengesampingkan perselisihan, mengesampingkan prasangka terhadap Tiongkok, dan kembali ke Tiongkok untuk membantu mereka. Tuan Peter, saya khawatir Anda tidak suka menonton berita. Peter tertegun. Dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan reporter itu. Dia melihat reporter di depannya lagi. Dia adalah seorang gadis Asia. Saya telah berada di Jepang selama 2 hari ini dan sebelum itu saya berada di Korea Selatan. Di mana saya bertemu gadis-gadis dari kedua negara. Jangan terlalu sembrono, tapi gadis di depan saya, saat menghadapi CEO raksasa chip top dunia. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda ketakutan atau keinginan untuk merayu. Bahkan ada sedikit provokasi di matanya. Peter bertanya dengan bingung siapa. Siapa kamu? Pihak lain mengambil kartu persnya dan berkata saluran berita keuangan TV Kyoto Tiongkok reporter Wang Bingbing. Televisi Kyoto Tiongkok ya Tuan Peter, saya khawatir Anda tidak suka menonton berita. Wang Bingbing mengangkat masalah lagi bahwa pihak lain tidak suka menonton berita. Apa maksudmu? Saya dengar bahwa Wang Bingbing adalah orang Cina dan seorang reporter untuk stasiun TV Kyoto di Cina. Peter merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wang Bingbing menatap langsung ke arah Peter dan berkata dengan serius. Pihak Tiongkok baru saja secara resmi mengumumkan bahwa perusahaan Mais Kerajaan Belanda mengikuti Amerika Serikat dalam memberlakukan serangkaian tindakan kasar. Sanksi yang tidak adil, kejam, korup secara moral dan tidak bermoral terhadap perusahaan-perusahaan China. Oleh karena itu, mulai sekarang pihak China akan menjatuhkan sanksi balasan kepada perusahaan Mais. Perusahaan atau individu domestik manapun dilarang melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan Mais Kerajaan Belanda. Peter benar-benar terpana setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Bingbing. Apa-apa yang kamu katakan, Tiongkok ingin menjatuhkan sanksi balasan pada perusahaan Max saya. Bagaimana ini mungkin? Kami adalah perusahaan litografi terbaik di dunia, bagaimana mungkin Tiongkok menjatuhkan sanksi balasan pada kami? Wang Bingbing tersenyum dingin dan berkata, Tuan Peter, harap jaga bicaramu. Max hari ini bukan lagi produsen mesin litografi terbaik di dunia. Mesin litografi Anda yang paling kuat hanya 5 nanometer. Dan China Huawei Technology adalah produsen mesin litografi 3 nanometer yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 100 unit. Wajah Peter memerah karena dia dicekik oleh Wang Bingbing. Huawei Technology bukan satu-satunya perusahaan teknologi di China. Perusahaan lain juga membutuhkan mesin litografi. Peter menjadi panik ketika mendengar bahwa perusahaan Max dikenai sanksi oleh Tiongkok. Dia sangat ingin berdebat dan mengatakan sesuatu tanpa berpikir. Tidak semua perusahaan membutuhkan mesin litografi 3 nanometer. Beberapa perusahaan juga membutuhkan mesin litografi 5 nanometer. Saya hanya mengatakan bahwa Tuan Peter tidak suka menonton berita Anda. Huawei Technology telah mengumumkan bahwa mereka memiliki mesin litografi 3 nanometer, 5 nanometer, dan bahkan 7 nanometer. Dan harganya lebih murah daripada mesin litografi 5 nanometer Anda. Dan mereka berjanji bahwa Anda akan mendapatkan pemeliharaan gratis selama 3 tahun ketika Anda membeli mesin tersebut. Ketika Peter mendengar bahwa itu lebih murah daripada miliknya dan dilengkapi dengan garansi 3 tahun, dia benar-benar tercengang. Perang harga adalah batas bawah terakhirnya.